Di tutorial ini akan saya jelaskan variabel dalam PHP. Sederhananya, variabel adalah kontainer yang ke dalamnya bisa kita simpan data, atau istilah teknisnya assign. Sebelum saya jelaskan aturan cara penulisan variabel, supaya lebih mudah akan saya jelaskan terlebih dahulu manfaat dari variabel. Katakan saya ingin menampilkan teks berikut. Saya save filenya, lalu kita lihat hasilnya di browser, seperti itu. Nah, bagaimana kalau saya ingin mengganti semua nama Budi yang ada di kalimat-kalimat ini dengan Franz misalkan? Kalau saya menuliskan kode-kode PHP-nya seperti ini, saya tidak punya pilihan lain selain mengganti setiap kata Budi dengan Franz. Kalau yang harus digantinya hanya sedikit seperti contoh ini, ya tidak terlalu jadi masalah ya. Tapi kalau ada 1000 katakan teks yang harus diganti, ya cukup merepotkan juga ya. Kalau kita harus mencari dan mengganti semua kata Budi satu persatu dengan Franz. Lain halnya kalau saya menggunakan variabel untuk menampilkan kata Budi. Seperti ini contohnya. Saya buat variabel, namanya nama, lalu kepada variabel ini saya assign Budi. Saya ganti Budinya dengan nama. Saya save filenya, kita lihat di browser. Nah, hasilnya sama dengan contoh sebelumnya, hanya bedanya kalau saya ingin mengganti Budi ini dengan Franz, saya cukup menggantikan Budi yang ada di dalam variabel dengan Franz. Save, kita lihat hasilnya. Saya refresh. Nah, secara otomatis semua kata Budi diganti dengan Franz. Jadi, kita tidak perlu repot mengganti satu persatu seperti halnya yang ada di contoh ini. Oke, mudah-mudahan cukup jelas manfaat dari variabel. Sekarang kita bahas naming convention dari variabel atau aturan cara penulisan variabel. Ketentuan pertama, nama variabel harus diawali dengan tanda dolar seperti ini. Bukan hashtag, bukan juga tanda ampersand, tapi dengan simbol dolar. Ketentuan yang kedua, nama variabel hanya boleh menggunakan alfanumerik, underscore, atau dash. Alfanumerik maksudnya seperti ini. Alfa adalah alfabet, jadi huruf A kecil sampai dengan Z, bisa juga huruf besar. Sedangkan untuk numerik adalah angka 0 sampai dengan 9. Jadi kita boleh menuliskannya seperti ini. Nama, atau bisa juga dengan huruf besar. Tapi untuk variabel, dia case sensitif sifatnya. Jadi nama ini dengan N huruf kecil berbeda dengan nama dengan N huruf besar. Jadi saya contohkan misalkan di sini Budi. Lalu untuk variabel yang satu ini saya kasih nama Iwan misalkan. Nah, kalau kita echo dia, saya echo nama yang N-nya huruf besar. Seperti itu misalkan. Hasilnya di browser, maka yang tampil adalah Iwan, yaitu variabel yang N-nya huruf besar. Tapi kalau saya ganti N-nya dengan N huruf kecil seperti itu, maka yang tampil adalah Budi, karena yang dipanggil adalah
nama yang n-nya huruf kecil, bukan n huruf besar. Ya, jadi variable, ingat case sensitive, beda antara variable yang ini dengan yang ini. Lalu ketentuan yang ketiga, nama variable hanya boleh diawali dengan huruf atau underscore. Jadi kita tidak boleh menuliskan seperti ini misalkan. Karena kalau kita tulis seperti ini, hasilnya kita lihat di browser, akan muncul syntax error karena tidak diperbolehkan ya menuliskan variable dengan diawali angka. Tapi kalau angka ini saya ganti dengan underscore, seperti itu, dia diperbolehkan. Hanya walaupun diperbolehkan, saya tidak menganjurkan menuliskan variable dengan diawali oleh underscore, karena PHP menggunakan underscore ini untuk beberapa tipe data, jadi sebaiknya kita hindari. Ketentuan berikutnya, nama variable tidak boleh ada spasi, jadi kita tidak boleh menuliskan nama variable seperti ini misalkan. Ya, ini hasilnya nanti akan muncul syntax error. Coba kita lihat ya. Nah, ada peringatan syntax error karena tadi ya spasi tidak diperbolehkan untuk dipergunakan dalam variabel. Beberapa programmer mereka menuliskan variabel dengan cara penulisan seperti ini. Jadi untuk memisahkan antara nama pertama dengan kedua, mereka menggunakan huruf kapital di awal nama variabel yang kedua. Cara seperti ini umum digunakan di Java ya. Ini diperbolehkan. Hanya saya pribadi lebih cenderung menggunakan underscore dibandingkan dengan camel case seperti ini. Karena kalau menggunakan PHP, saya lebih milih untuk mengikuti ketentuan umum yang biasa berlaku di PHP. Jadi walaupun diperbolehkan, saya lebih memilih menggunakan underscore. Buat saya itu lebih mudah, jadi saya tidak bingung, ini saya pakai PHP atau Java. Tapi sah-sah saja, tidak masalah. Nah, hal lain yang ingin saya bahas, variable selain bisa dipergunakan untuk menyimpan string atau teks, bisa juga dipergunakan untuk menyimpan angka ya, atau numbers. Angka, saya assign 5 ke variable angka ini. Bedanya, kalau kita menggunakan angka, kita tidak perlu menggunakan double quote seperti halnya kalau kita menggunakan strings.